bersikap adil. Dan kemudian 8, adil terhadap bisnis, hubungan bisnis yang berkaitan dengan harta, dan juga adil dalam hal kesaksian, dan yang kemudian adil antara hamba dengan penciptanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, malam ini kita masih melanjutkan bagian akhir dari bab al-adlu atau adil. Sebagaimana 2 pertemuan yang lalu kita mengingatkan bagi diri kita masing-masing untuk bersikap adil. Dengan siapa kita harus bersikap adil, dan juga bagaimana konsekuensi orang yang bersikap adil itu. Maka pada malam kali ini kita melanjutkan bahwa adil itu menjadi sesuatu yang nempel pada diri kita. Adil dalam bersikap, adil dalam bertutur kata, adil dalam perbuatan, dan juga dari setiap tindakan kita. Tidak ketinggalan adalah adil dalam melaksanakan amanah yang Allah berikan kepada kita. Kan setiap kita ini memiliki amanah dari Allah. Kalau kita selaku anak, kita punya amanah yang harus kita tunaikan. Dalam keadilan, anak bagaimana bersikap adil terhadap kedua orang tuanya. Tidak terlalu kemudian suka sama orang, sama bapaknya banget, taat, tapi ketika sama ibunya kemudian tidak taat. Kan menjadi tidak balance. Atau sebaliknya terhadap ibunya taat, suka bercerita, berbagi, kemudian juga minta pendapat dari ibunya. Tapi ketika ketemu dengan bapaknya, merasa acuh tak acuh dan kemudian cuek. Maka menjadi anak juga adil terhadap orang tua. Sebagaimana juga orang tua juga adil terhadap anaknya. Ini yang kemarin kita sampaikan. Ada beberapa hal di mana kita harus adil. Sebagai review adalah bagaimana kemudian kita adil terhadap diri kita sendiri. Sebagai seorang muslim, bersikap adil terhadap jasad kita. Kemudian kita bersikap adil terhadap keluarga dan juga orang-orang menjadi tanggungan kita. Yang kemudian kita juga harus adil terhadap anak-anak yatim, adil terhadap 2 pihak yang sedang bertikai ketika kita hendak merekonsiliasi, mendamaikan keduanya. Adil dalam hal hukum, menghukumi, dan juga adil terhadap ahli kitab. Yang ketujuh adalah adil terhadap para musuh, ya, bersikap adil. Dan kemudian 8, adil terhadap bisnis, hubungan bisnis yang berkaitan dengan harta, dan juga adil dalam hal kesaksian, dan yang kemudian adil antara hamba dengan penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka malam ini kita menyebutkan bahwa wa yatahaqqaqu bi'ibadatillah. Jadi adilnya kita terhadap Allah, karena Allah itu berhak kemudian berhak untuk disembah, dan itu menjadi kewajiban kita untuk menyembahnya. Itu harus kita tunaikan. Ibadah sendiri, wal ibadatu salah satu anwa, ada 3 macam bentuk ibadah yang berkaitan dengan keadilan ini. Ma yujabu lillahi 'alal abdan kas-shalah. Jadi ada kemudian sesuatu yang diwajibkan atas diri kita, pada jasad kita. Seperti sholat, itu kan ibadah yang wajib, sholat 5 waktu, dan itu dilaksanakan dengan anggota badan. Tidak bisa orang kemudian mengganti sholatnya dengan berinfak, itu nggak bisa. Sebagaimana kalau misalkan lempar jumroh, misalkan dalam rangkaian haji, itu bisa diwakilkan. Tapi kalau sholat nggak bisa diwakilkan. Titip sholat ya, nggak bisa. Melayani jasa penitipan sholat, nggak bisa juga. Sholat subuh karena agak susah, karena 2 rakaat senilai 250.000 misalnya. Zuhur 4 rakaat murah 100.000, nggak bisa. Yang seperti itu tidak bisa. Berarti nanti ada yang bayar. Saya menghitung dulu ketika SMA saya tidak sholat 1 tahun, itu berapa ya? Udah
365 hari kali 5 kali harganya berapa? Tidak bisa. Itu menjadi kewajiban fisik masing-masing dan dihukumi dengan fardu ain. Kemudian ada ibadah yang kemudian wajib ala nufus kepada jiwa kita, seperti keyakinan. Yakin itu kan berkaitan dengan masalah hati, berkaitan dengan rohiyah kita, berkaitan dengan etikot kita. Yakin terhadap keberadaan Allah, keesaan Allah, itu menjadi satu ibadah, ya. Sebagaimana juga yajibulillahi biizai muamalatil insan li ghairi min abna'i jinsihi wa sairil makhluqat. Jadi ada ibadah yang bersikap baik terhadap sesama manusia, tapi selain dari anggota keluarganya, selain dari anak yang ada hubungan nasab dengannya. Kalau seseorang bersikap adil dengan anak keturunan, sudah seyogyanya demikian, karena itu menjadi anggota inti dari keluarganya. Tapi kemudian ketika dengan orang yang tidak memiliki hubungan keluarga ini loh, itu juga harus disikapi dengan adil. Pernah kita sebutkan ada kalanya orang beribadah begini, Bapak Ibu. Seseorang melaksanakan ibadah, katakanlah seperti sholat, itu ada kalanya hanya sekedar menggugurkan kewajiban, sehingga dia tidak mendapatkan ruh atau benefit kelebihan yang Allah berikan dari sholat itu. Karena sekedar menggugurkan kewajiban, sudah sholat, sudah. Terus apa yang dirasakan? Nggak ada, ambiar biasa. Muslim tidak, ambiar biasa. Karena dia tidak hanya sekedar menggugurkan, yang penting sudah sholat, sudah. Pengen pahala lebih? Nggak juga sih, yang penting saya sudah sholat deh, terserah gitu. Ada kalanya ketika dia itu beribadah, seseorang melaksanakan ibadah, itu memang taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Karena dia mendekatkan diri kepada Allah, apa yang kamu inginkan? Saya hanya ingin mendekatkan diri kepada Allah. Kamu nggak ingin kemudian dapat pahala, dapat surga, itu saya kembalikan kepada Allah. Jadi dia mendekatkan diri kepada Allah. Tapi kemudian yang ketiga, ada orang melaksanakan ibadah karena ingin mendapatkan apa yang sudah Allah janjikan. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Kamu kenapa berzikir? Saya ingin mendapatkan ketenangan hati. Karena Allah sudah menyebutkan ala bidzikrillah tatmainnul qulub, ingin mendapatkan Allah apa yang Allah sebutkan. Kenapa kamu sholatnya berjamaah? Saya ingin mendapatkan pahala 27 derajat. Karena sudah disebutkan di dalam hadis. Kenapa kamu baca Al-Quran? Saya ingin mendapatkan satu huruf yang saya baca, itu kemudian dapat 10 kebaikan. Boleh? Boleh. Ya itu boleh. Kita ibadah ingin dapat pahala dari apa yang sudah disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis, itu boleh. Kita kemudian beribadah ingin mendekatkan diri kepada Allah, boleh. Dibangunkan tempat yang mulia di surga, boleh. Karena sudah disebutkan. Nah, yang kemudian tidak boleh adalah ketika melakukan itu semua, itu ada tumpangan dari makhluk. Makhluk ingin mendapatkan apresiasi dari makhluk, sanjungan. Itu memang harus betul-betul kita hilangkan. Jamaah rahimakumullah, maka yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita harus menghindarkan diri dari sebab-sebab yang menjadikan seseorang itu tidak adil. Ada sebab yang menjadikan orang itu tidak adil, tidak mau bersikap adil. Lawan daripada adil adalah zalim. Maka sebab yang pertama adalah karena hawa nafsu. Karena hawa nafsu, kebencian, itu menjadikan orang tidak adil. Tendensi, kecenderungan pada salah satu pihak, itu menjadikan tidak adil. Ya kan? Atau karena kemudian ada manfaat yang ingin didapatkan. Kenapa kamu tidak adil dalam memberikan putusan? Saya ingin dapat imbalan. Nah, itu kan menjadi dirinya zalim terhadap diri sendiri. Dia ingin mendapatkan manfaat syakhsiyah, mau mendapatkan manfaat, keuntungan pribadi dari sikapnya itu. Kalau seseorang yang bertikai dihukumi dengan adil, maka yang menghukumi tidak dapat apa-apa. Tapi kalau memenangkan salah satu pihak, dia nanti dapat imbalan. Dalam pelelangan tender misalkan, sudah ada SOP-nya. SOP. Kalau mengikuti SOP aturannya, nggak dapat apa-apa. Tapi kalau misalkan menyimpang dari SOP-nya, maka dia akan mendapatkan keuntungan. Gitu. Kenapa pihak A yang dimenangkan bukan pihak B? Pihak B kan sudah profesional dan kemudian memenuhi syarat kriteria yang ditentukan. Iya. Tapi dia nggak mau berbagi dengan saya. Maka kemudian tidak dipilih untuk menjadi pemenang tender. Kenapa pilih A? Ya karena dia mau diajak kong kali kong. Nah, itulah seperti itu. Kong kali kong napa, Pak? Kong niku napa kong? Kong kali kong. Nggih.
Termasuk juga sebab yang ketiga adalah kenapa seseorang tidak mau bersikap adil, karena dia ingin mendapatkan kemewahan, kemudian ingin mendapatkan apresiasi, tapi yang bersifat bendawi. Karena dia ingin mendapatkan, ya ini ingin memperkaya diri, maka dia bersikap untuk tidak adil. Ada juga kalanya orang tidak adil karena pemahaman dia tentang adil itu tidak menjadi baik. Apa yang dia pahami tentang adil itu tidak baik, sehingga dia tidak mementingkan untuk bersikap adil. Sama aja, mau tidak adil dan adil sama aja, mendingan tidak adil. Pendeknya pemahaman tentang adil, al-adlu, itu menjadikan dia tidak bersikap adil. Ya, ada kemudian gejolak di dalam jiwa. Seseorang menjadi tidak adil karena ada gejolak dalam jiwa dan dituruti, sehingga dia tidak bisa berpikir dengan baik. Seorang yang marah jangan membuat keputusan. Sebagaimana seorang yang berbahagia jangan memberikan janji. Itu kedua godaan yang kemudian saling berkaitan. Maka di saat kita, Bapak Ibu, dalam keadaan bahagia, senang, hati-hati, jangan sampai terucap janji. Karena di saat nanti sudah tidak bahagia lagi, belum tentu janji itu bisa ditepati. Sebagaimana seorang yang ketika sedang marah kemudian membuat putusan, ya sudah kalau gitu, dalam kondisi marah nggak sehat, nanti akhirnya akan menyesal. Bagaimana kemudian dia membuat satu putusan di backgroundnya adalah marah, ya kan? Oleh karena itu ketika seorang suami kemudian ketika marah kepada istrinya, diam, tenangkan dulu. Kalau nek perlu mandi, nek perlu lagi berenang, perlu lagi mancing. Ternyata istrinya ikut sama anaknya, berdoa ya tetap mana. Yang menyebabkan marah itu memang itu. Atau sebaliknya, ketika istri sedang marah dengan suaminya, diam, tahan. Karena kalau tidak ditahan lisannya, marah-marah, itu nanti bisa bersikap tidak adil. Maka dia kemudian akan membuat putusan yang kemudian tidak sehat. Sebagaimana orang tua ketika terpancing marah oleh anaknya, hati-hati. Jangan-jangan nanti malah tidak adil, ucapannya tidak adil, malah lebih berbahaya. Oleh karena itulah kemudian harus disiasati, karena marah itu bersikap dari setan, dari jin, dan jin diciptakan dari api. Maka untuk memadamkan amarah, berwudulah, karena wudu menggunakan air, dan air itu memadamkan api, dan seterusnya. Maka jamaah rahimakumullah, bagaimana kemudian adil terhadap keluarga, istri dan juga anak-anaknya? Bagaimana bersikap adil terhadap anak-anaknya dalam pendidikannya, kemudian juga dalam pemeliharaannya? Satu hadis nomor 1 ini riwayatnya dari Abu Dawud dan Nasai. Man kana lahu imra'atani famala ila ihdahuma faja'a yaumal qiyamati wa saqqahu ma'ilun. Siapa seseorang yang memiliki dua istri, hadisnya demikian, kemudian dia cenderung pada salah satu, maka suami ini pada hari kiamat akan datang dalam kondisi miring, karena tidak bersikap adil terhadap istrinya. Gimana Haji? Miringnya kayak apa? Allah alam, miring, datangnya miring-miring. Bagaimana kemudian terhadap anak, kan gitu juga. Jadi besok kalau ada yang jalannya miring, loh Pak kok badannya miring, oh ini berarti tidak adil dulu di dunia. Memang kalau dibilang bisa nggak adil, ya tantangannya besar. Loh kok kesini Pak? Seharusnya kan harus mangkal di pos 2. Oh pos 2 ya jadwalnya, iya, ini pos 1. Pos 1 kapan? Besok, bukan malam ini. Sana balik ke pos 2. Balik ke pos 2. Gitu. Nah, terkait dengan anak, kita mau menyoroti yang anak ini Bapak Ibu. Bagaimana kemudian orang tua diingatkan dalam Islam untuk menjaga konsep keadilan terhadap anak-anaknya. Ya kan? Ya, anak adalah anugerah. Anak adalah ujian, termasuk juga amanah yang harus ditunaikan dengan adil. Ya kan? Anak juga sebagai qurratu ayun, dan anak itu adalah kita. Maksudnya kita adalah anak bagi orang tua kita. Tapi terkadang kita hanya fokus pada anak, seolah-olah memposisikan diri kita orang tua dan kemudian melihat anak. Kita juga anak dari orang tua kita. Maka ketika kita menyoroti sebagai orang tua, jamaah rahimakumullah yang malam ini datang sebagai seorang anak, maka posisikan melihat ini sebagai satu kenyataan. Ya, orang tua itu kan kemudian memiliki semangat untuk mendidik anaknya. Misalkan dalam hadis Abu Dawud, inna min adyabi ma akala rajul min kasbihi wa waladuhu min kasbihi.
Sesungguhnya yang paling baik dari makanan seseorang adalah hasil jerih payahnya sendiri. Dan anak merupakan hasil jerih payah orang tuanya. Kalau anak memahami hadis ini bahwa keberadaannya merupakan jerih payah dari orang tua, maka akan menghargai dan menghormati dan menjunjung tinggi orang tua dalam kondisi apapun. Dan itu dilakukan oleh anak. Kondisi apapun, misalkan ketika orang tua sudah tidak tampan, tidak cantik lagi, tetap diposisikan sebagai orang tua. Orang tua kemudian sudah tidak kuat lagi, sehingga lemah dalam berjalan, lemah dalam berdiri, tetap akan dihormati sebagai orang tua. Nah, ini kemudian kita memposisikan diri kita sebagai anak, karena kebanyakan yang hadir adalah muda-muda. Maka dalam konsep keadilan bahwa karena orang tua itu memiliki senjata yang tidak bisa dipertahankan oleh anak. Apa itu senjatanya? Doa. Sikapnya adalah dari atas ke bawah, dari orang tua kepada anaknya. Orang tua kan memiliki senjata yang luar biasa. Salasu da'watin mustajabat. 3 doa orang yang mustajab. La syakka fihinna, yang tidak ada keraguan di dalamnya. Da'watul walid, doa anak terhadap orang tua. Maka kita selaku anak duduk tenang di tempat ini, merasa aman, tidak sakit-sakit, itu boleh jadi doa dari orang tua yang dikabulkan oleh Allah. Tapi biasa kok Ustaz, saya biasanya kalau duduk juga santai-santai biasa, tidak merasakan apa-apa. Jangan sombong gitu. Boleh jadi itu memang doa orang tua dikabulkan oleh Allah. Maksudnya adalah jangan sombong itu, jangan kemudian mengatakan bahwa enggak yo, saya seperti ini, baik ini enggak ada hubungannya dengan orang tua. Tidak, Bapak Ibu. Sejak sebelum lahir saja orang tua itu sudah mendoakan anaknya. Apalagi di saat sudah lahir. Gitu, saat sudah lahir. Nah, kadang ini ketika kita sebagai anak sudah dewasa, agak jauh secara jarak dengan orang tua, agak jauh dari orang tua secara kasih sayang. Nah, perhatian kita terhadap orang tua kadang berkurang, ketaatan kita kepada orang tua kadang berkurang, kemudian apalagi ketundukan kita terhadap orang tua kadang berkurang seiring dengan jarak yang jauh. Ya kan? Karena kita menjadi tidak maksimal. Kalau dikatakan orang tua itu adalah pintu surga bagi anaknya, tapi ingat bahwa orang tua bisa menjadi pintu neraka bagi anak-anaknya. Bagaimana menjadi pintu neraka ketika orang tua disia-siakan oleh anaknya? Maka Bapak Ibu, ya, dari kita yang hadir ini, ribuan jamaah yang hadir ini tentunya tidak ingin menjadi orang tua yang disia-siakan. Nah, agar tidak disia-siakan, maka kasih tahu kepada anak, "Nak, kamu jangan nyanyiakan saya ya, menyia-nyiakan saya." Lah itu gimana? Kan memang dari dulu kami tidak pernah punya niatan menyanyiakan Bapak Ibu, kami rawat. Iya, ini saya ingatkan. Kalau kamu selaku anak kami, kamu tunduk taat terhadap kami, kelak kamu akan tumbuh menjadi orang tua, kamu akan dihormati oleh anak-anakmu sebagaimana kamu menghormati kami selaku orang tuamu. Oh, itu kan perlu diingatkan Bapak Ibu. Hal itu yang perlu diingatkan, jangan dibiarkan. Itu jangan dibiarkan. Wa da'watul musafir, doa orang yang dalam perjalanan, wa da'watul mazlum, dan doa orang yang terzalimi. Doa yang terzalimi. Mungkin Bapak Ibu pernah melihat apa yang sudah saya lihat. Ketika rame tentang penjual es teh, ada yang membuat video. Tulisannya apa? "Gus, pisoi aku, Gus, pisoi." Dia ingin dipisuhi. Pisoi itu pisoi adalah dicaci maki dengan kata-kata yang buruk gitu. Dia ingin digitukan. "Gus, pisoi aku, Gus. Saya pengen dapat uang 100 juta dan pengen merasakan umroh, gimana rasanya? Pisoi aku." Gitu. Nah, itu nggak benar gitu. Tapi nggak kelihatan siapa yang ngomong. Teman suaranya itu asli dia. Itu dakwatul madlum. Maksudnya adalah orang kalau terzalimi kan doanya mustajab ya. Doanya mustajab. Baik doa yang kemudian saat dia dizalimi atau doa yang sebelum-sebelumnya. Nah, keadilan ini bagi orang tua adalah ketika mendoakan anak, maka tidak pilih kasih ketika mendoakan anak. Tidak pilih anak ini, anak kedua pinter nih, tak doain lah. Anak dua ini manut, tak doain yang bagus-bagus lah. Anak pertama nggak manut, disuruh diperintah beli yang hal-hal yang mudahnya bantah. Ya tetap didoakan, dan itu adalah anak gitu. Dan itu adalah kita gitu. Maksudnya anak itu adalah kita, dia bagi kita karena dia adalah anak kita dari darah daging kita. Enggak, itu anak di luar anggaran. Gimana di luar anggaran? Kan memang sudah bagian daripada keluarganya.
Dikira nggak jadi anak terus jadi anak, dia katakan anak di luar anggaran. Nggak, tetap dia adalah anak yang kemudian berhak mendapatkan doa-doa yang baik dari orang tuanya. Jamaah rahimakumullah, ketika kemudian kita mendoakan mereka dengan doa yang baik dan kemudian tidak pilih kasih, maka kemudian kita juga memberikan pendidikan sepanjang masa. Ada tipe orang tua seperti ini Bapak Ibu, dalam mendidikan, memberikan hak pendidikan terhadap anaknya dengan adil. Anak yang udah tanya, ada bekal secara minimal. Semua anak-anak kemudian mendapatkan hak untuk belajar sampai level tertentu. Katakanlah sampai level S1 kalau sekarang ini. Sudah S1 kemudian tanya, "Nak, kamu mau sekolah lagi tidak?" Papa tanya, "Kalau mau sekolah lagi di mana?" Papa insya Allah mengusahakan dengan ibumu untuk membiayaimu jika kamu memang perlu bantuan. Terima kasih Pak, saya terima kasih selama ini sudah dididik, disekolahkan sampai S1, terima kasih. Dan saya akan mencoba mencari jenjang berikutnya, tapi kemudian mencoba tidak merepotkan Bapak Ibu. Nah, kamu kan masih anak saya, anak kami, kok nggak mau? Adik masih memerlukan biaya Pak, dia belum selesai S1. Maka boleh Bapak Ibu kemudian membantu adik, saya tak kemudian belajar mandiri. Maknanya adalah karena keinginan anak seperti itu, maka kemudian dipersilahkan untuk meniti jalan pendidikannya sendiri. Dan orang tua kemudian mengangkat adiknya untuk sampai S1. Boleh jadi ketika anak yang kelima masuk biaya pendidikan tidak sampai S1. Karena kemudian sampai SMA itu orang sepuh, orang tuanya sudah sepuh, ya, tidak mampu membiayai, tidak ada tabungan. Artinya adalah dia orang tua sudah berusaha maksimal, tapi kemudian tidak mencukupi, sehingga disampaikan, "Nah, memang kakak-kakakmu dulu kami biayai, ya, kami biayai sampai mereka S1. Sejak kakakmu yang keempat itu masuk S1 dan ibumu sudah tiada, Bapak semakin hari semakin lemah sehingga tidak mampu membiayai kamu untuk S1. Bagaimana? Apakah kamu mengikhlaskan kepada Bapak jika Bapak tidak mampu menyekolahkan kamu ke S1? Ternyata saya ikhlas Pak. Memang kondisi orang tuanya sudah tidak kuat dan tidak ada tabungan. Tapi karena keempat anaknya yang pertama dididik dengan pendidikan yang baik, itu merasa terpanggil untuk mengangkat derajat pendidikan adik yang paling bontot ini. Ya Pak, Bapak tenang, kami anak pertama kedua sudah dapat kerjaan, biar adik kami tanggung biayanya. Dek, kamu mau belajar di kampus mana, biar kami yang membiayai, bukan Bapak, ya. Kalau perlu buku, misalkan perlu perlengkapan kuliah, sepeda motor, bilang sama kami. Nanti kami tak bilang ke Bapak, muter lagi. Ya bilang sama kami, udah kami aja yang menanggungnya. Maka memang perlu mengkomunikasikan Bapak Ibu. Ketika anak sudah dewasa dan paham dengan dunia luar, tidak mengungkit-ungkit apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Kalau dia kan sesuatu yang menyakitkan adalah mengungkit masa lalu yang tidak enak. Saya dulu kalian disekolahkan sama bapakmu disekolahkan oleh bapak sampai S1, saya nggak disekolahkan, nggak adil itu. Nah, muncul katakan tidak baik. Tapi karena dari awal sudah dididik dengan baik, sudah ditawari, diajak diskusi, dialog, maka kemudian paham. Kamu dulu kan disekolahkan sama bapakmu sampai S1 ya? Kakak-kakakmu itu disekolahkan sampai S1 kok kamu nggak protes? Dia bisa menjawab dengan bijak. Saya sudah disekolahkan sampai S1 melalui tangan kakak-kakak saya. Nah, gitu, dia bisa menyingkapi dengan bijak. Kemudian tidak mengungkit-ungkit. Biarinlah bapak dulu tidak menyekolahkan saya kok. Nah, ini menjadi penting. Dan terkadang ketika orang tua masih kuat, tidak dianggap penting hal demikian, tapi akan terasa ketika sudah sepuh dan perlu kemudian bantuan dari anak-anaknya. Maka keadilan itu juga, anak kan berhak mendapat pendidikan agama. Tidak hanya kemudian pendidikan yang bersifat ilmu pengetahuan umum, tapi juga agama menjadi bekal penting yang kemudian disampaikan orang tua terhadap anaknya. Nah, dalam hal ini juga pendidikannya adalah ya diajarkan, disampaikan, kemudian dididik tentang salat. Jamaah rahimakumullah, kita selaku anak atau orang tua, kalau melihat, mengukur kualitas salat kita masing-masing, kalau dia baik maka akan berdampak pada baik perilaku setelahnya. Kalau memang mengukur, hasil ukurannya menunjukkan tidak baik,
Karena tidak disiplin waktunya, kemudian juga kadang salat kadang bolong, maka itu juga berdampak pada perilaku setelahnya. Jadi bagaimana kalau kita ingin memperbaiki satu perilaku baik pada orang tua atau anak, maka mulailah dari memperbaiki sholatnya, karena menjadi induk di situ sholat. Kita tetap yakin, percaya terhadap firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Itu menjadi obat. Salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar, itu menjadi obatnya. Nah, ini menjadi penting untuk kita sampaikan. Kita ajari mereka tentang salat tanpa pandang bulu. Sebagaimana Bapak Ibu perlu diajarkan juga bagaimana makan. Ini harus adil juga. Ilmu yang kemudian karena tidak belajar tentang adab atau akhlak, tidak diajari. Orang tua ngajari kemudian hitung-hitungan, ngajarin algoritma, ya, ngajarin ngitung beratnya Gunung Muria, Gunung Merapi berapa kilo, dihitung gitu. Menghitung jarak antara kita dengan bulan berapa. Tapi lupa mengajarkan bagaimana adab makan, akan berdampak pada perilaku yang tidak baik dari anaknya. Pinter secara IQ tapi makan tangan kiri. Kemudian sambil ngomong, sambil berjalan, kemudian sambil muncrat-muncrat, nggak jelas, ngambil makanan orang lain, bahkan kemudian mengkonsumsi yang haram, faliyadzubillah. Maka pendidikan ini kuliah disampaikan. Oleh karena itulah ketika orang tua bersikap adil dalam mendidik anaknya, melahirkan satu ketaatan. Ketaatan itu adalah lebih dari segalanya. Yang bersifat materi loh ya. Tenang gitu orang tua. Orang tua merasa tenang, nyaman gitu. Ketika sudah sepuh orang tuanya, Bu, kok sendirian ya di rumah ya? Ditinggalkan sama putra-putrinya ya? Tidak. Putra-putri saya sudah ngasih kabar, dia akan datang cuman agak terlambat. Loh, mana kok gak kelihatan? Tidak apa-apa, saya tunggu. Memang dia sudah ngabari akan terlambat. Jadi orang tua kalau menjaga komunikasi baik dengan anaknya, dia akan menjadi tenang kan gitu. Anak saya akan datang, betul yang datang, karena anaknya memang usahakan datang dan kemudian akan terlambat karena kondisi jalannya yang macet. Laisa syai'un aqarru li'ainil mu'min min ayyara zaujatahu wa auladahu muti'ina lillahi azza jalla. Tidak ada sesuatu yang lebih menyejukkan mata seorang mukmin selain melihat istrinya dan keturunannya taat pada Allah. Nah, istrinya Pak, nyanya itu harus muncul. Jangan sampai tidak muncul. Ketika melihat seorang istri, istri siapa yang dilihat? Saya senang kalau melihat istri. Istri siapa? Istrinya, oh itu teman saya. Oh, nggak boleh. Yang di sini adalah istrinya sendiri. Sehingga nasihatnya adalah gini. Suami yang taat kemudian bisa menginspirasi istrinya untuk menjadi istri yang taat, gitu. At-thayyibuna lit-thayyibat, lelaki yang baik untuk perempuan yang baik. Orang tua yang kemudian taat bisa menjadi panutan dan teladan bagi anaknya untuk menjadi taat, kan gitu. Jadi beriringan. Jadi sesuatu yang menyejukkan mata itu demikian. Kalau orang suami melihat istrinya taat itu senang kok. Sebagaimana orang tua melihat anaknya pada taat itu senang, remen. Lagi sakit, dapat uji sakit nih orang tuanya. Kemudian ternyata sakitnya itu ya sakit, diperiksakan nggak mau, diajak ke rumah sakit tidak mau, dan tidak mau dia. Nggak mau. Tapi ketika dapat panggilan telepon dari anaknya, itu kemudian mau ngangkat, kemudian ngabari anaknya mau pulang, mau datang, kembali sehat. Lihat anaknya kembali sehat, ternyata obat itu ada pada anaknya. Nah, boleh jadi Bapak Ibu, anak itu kemudian bisa menjadi, mohon maaf, sesuatu yang bikin orang tua sakit sekaligus bisa menjadi obat. Bagaimana bisa menjadi penyakit bagi orang tua? Menimbulkan rindu yang berkepanjangan. Orang tua kangen terhadap anaknya, tidak ada kabar, nggak ada kemudian kabar kapan akan pulang menjenguk orang tuanya, sehingga kemudian dirindukan, ikutlah badannya kemudian merasakan sakit. Tapi sisi yang lain, ketika anak memberi kabar bahwa dia akan pulang bertemu dengan orang tuanya, itu menjadi obatnya. Anak saya mau datang, senang. Kenapa sih kok senang Bu kalau anaknya datang? Ya pasti bawa oleh-oleh gitu. Dan nanti ninggalin oleh-oleh gitu. Ada yang kemudian anaknya datang bawa 4 anaknya, cucunya 4 dibawa semuanya.
Kemudian anaknya bilang, "Bu, ini ada sedikit rezeki berbagi 500.000 atau kasih 1 juta." Senang, alhamdulillah, nggak usah repot-repot. Ini untuk ibu, gitu. 1 juta. Bayangkan kalau bapak-bapak, ibu-ibu, masing-masing anak ngasih sedekah ngasih hadiah 1 juta. Punya 9 anak. 1 bulan ngasih 1 juta. Enak tuh Pak hitung-hitungannya. Oh, anak saya itu dihitung gitu. Ini datang 4 cucunya datang, bapaknya ngasih uang 1 juta pada ibunya. Tapi terus di situ orang tua senang lihat cucunya makan, senang, pada lari-lari juga senang, pada main juga senang, orang tuanya juga ikut senang. Nah ketika pulang nyangoni lagi, simbahnya nyangoni, nah dikasih lo 250, 1 juta, tekor kan? Dengan tekor. Tapi kan berbalik dalam bentuk kebahagiaan, dia bahagiaan. Jadi nenek punya cerita. Ketika cerita ketemu sama nenek, ketemu dengan nenek cerita, kemarin cucu saya datang, punya bahan cerita. Ada teman cerita dengan teman sekelasnya yang sama-sama nenek-nenek. Cerita tentang cucu-cucunya. Nah ini ketaatan, lagi-lagi ada ketaatan. Kita, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, yang masih punya orang tua, masih hidup, itulah kebahagiaan di depan matanya kalau kita hadir dengan bentuk ketaatan. Tentunya taat kepada Allah SWT. Taat kepada Allah akan taat terhadap orang tua. Nah, bagaimana dalam memberikan kasih sayang yang adil? Adilnya orang tua termasuk juga dalam hal pendidikan anak perempuannya. Dalam pendidikan anak perempuannya. Bapak-bapak, nek ibu-ibu kan ada sebutan mamah muda ya. Nek bapak itu apa? Pahmud gitu. Pahmud Abbas sama Pahmud Abdu. Papa muda anak baru 1 dan papa muda anak baru 2. Ternyata kalau dilihat di hadis bahwa mendidik anak perempuan juga harus disertai dengan rasa adil. Gitu. Kita lihat nih misalkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Ja'atni imra'atun. Sayyidah Aisyah didatangin seorang ibu yang ma'aha ibnatani, membawa 2 anak perempuannya. Ya. Laha fasa'alatni falam tajid indi syai'an ghaira tamratin wahidatin. Dia kemudian datang, ibu ini kemudian minta, karena dia tidak memiliki makanan, minta kepada Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah kemudian masuk ke rumah, mencari makanan apa yang bisa diberikan, tidak menemukan. Jadi pernah dalam kondisi seperti itu yang kemudian tidak menemukan sumber makanan. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu pernah kita dalam kondisi tidak banyak makanan, ingat Sayyidah Aisyah istri Rasul SAW pernah dalam satu waktu tidak punya makanan. Ini kalau misalkan teman-teman mahasiswa, berarti saya ini nyunah Rasul betul ya, karena di kosnya nggak ada makanan. Iya, berbahagialah. Tapi kemudian mendapatkan 1 buah kurma, maka dikasih 1 buah kurma. Kalau Sayyidah Aisyah tidak memiliki makanan dan hanya memiliki 1 buah kurma, dan itu yang diberikan, maknanya beliau itu memberikan seluruh makanan yang dia miliki. Kan ya kan? Tidak ada makanan kecuali 1 buah kurma, dan itu diberikan kepada ibu-ibu yang meminta. Maknanya adalah Sayyidah Aisyah itu memberikan seluruh makanan yang dia miliki kepada ibu-ibu yang meminta tadi. Fa'ataituha iyyaha fahadatha wa qasamatha baina ibnataiha wa lam ta'kul minha syai'an. Sikap adil ditunjukkan kepada ibu ini adalah 1 kurma tadi dibagi menjadi 2. Separuh sama, separuh edang, ya, separuh edang itu separuh diberikan anak pertama, separuh kepada anak kedua, karena mereka hampir 11-12 usianya. Summa qamat fa kharajat. Setelah itu berdiri dan kemudian keluar dari rumah Sayyidah Aisyah. Maka Rasul SAW mendapatkan kisah dari Sayyidah Aisyah tentang apa yang dilakukan oleh sang ibu terhadap 2 anak perempuannya tadi. Maka Rasul kemudian mengatakan, "Manibtuliya minal banati bi syai'in fa ahsana ilaihinna kunna lahu sitran minan nar." Barang siapa yang diberi cobaan sesuatu karena anak-anak perempuan seperti itu, lalu orang tua ini berbuat baik kepada anak-anak perempuan itu, maka anak-anak perempuan itu akan menjadi penghalang untuknya dari siksa neraka. Nah, ini dalam satu kutipan hadis. Masih ada hadis yang lain. Siapa yang kemudian orang tua mendidik anak-anak perempuannya dengan pendidikan yang baik, sehingga anak perempuan ini menjadi anak perempuan yang salihah, yang baik,
maka Allah akan membangunkan rumah bagi orang tuanya di surga. Tapi kemudian kita cari, ada nggak hadis yang menunjukkan mendidik anak laki-lakinya? Sampai sekarang saya belum mendapatkan. Kalau misalkan ada jamaah yang mendapatkan, boleh kita berbagi. Dan kemudian dilanjutkan bahwa mendidik anak perempuan tantangannya lebih besar. Itu apa? Tantangannya lebih besar. Bahasanya apa? Ragate luweh akeh. Ragate luweh akeh. Man ala jariyataini hatta tabluga ja'a yaumal qiyamah ana wa huwa wa dhamma asabi'ahu. Jadi orang tua yang mendidik anak perempuannya dengan pendidikan yang baik, antara orang tua itu dengan anaknya akan berdekatan dengan Nabi di surganya nantinya. Karena semua beradil. Maka selaku orang tua juga harus menjelaskan kepada anak-anak perempuannya. Sekalipun masih kecil dijelaskan, nanti ketika dewasa dijelaskan terkait dengan konsep keadilan, atau kemudian memberikan hak-haknya. Saya pernah mendapatkan keluarga, Bapak Ibu, semua anak perempuannya itu dibekali dengan ilmu menjahit karena masih di kampung. Ya, kala itu 90-an. Jadi dari anak perempuan yang paling tua dengan satu sebelum kecil itu kemudian dikasih bekal menjahit. Yuk dikursuskan. Setelah dikursuskan oleh orang tuanya, mau membuka tempat jahit silahkan, mau dipakai untuk keluarganya sendiri silahkan. Tapi orang tua sudah membekali sesuai dengan usianya masing-masing. Ya nanti ditunggu yang kecil, tunggu nanti kalau dewasa. Yuk sekolah jahit ya. Biar nanti kalau pakaian suamimu, anakmu ada yang sobek, kamu bisa memperbaiki sendiri. Itu. Bisa memperbaiki sendiri. Kalau sekarang ini, kalau punya anak perempuan yang mau menikah, ibunya membekali, yuk tak ajarin masak. Masak tempe goreng rasanya tongseng. Gimana itu caranya, Bu? Oh, itu membahagiakan. Masak sayur kangkung tapi rasanya kayak balado sayur kangkung atau apa lagi itu. Rendang nangka luar biasa. Jadi tentunya juga suami menjadi senang. Tidak mau makan di luar, makannya di rumah, masakan istrinya. Karena kemudian istrinya itu ternyata didampingi sama ibunya. Bahkan setelah menikah di monitoring. Nak, masak apa? Ini Bu mau masak ini tapi lupa bumbunya apa gitu. Jadi nanti kemudian dituntun dan juga dituntun. Perlu proses seperti itu. Karena ini anak perempuan didampingi demikian, nanti adiknya yang mau menikah pun kemudian didampingi oleh orang tuanya. Dulu kakakmu sebelum menikah, ibu ajarin masak. Sini tak ajarin masak. Ah, enggak Bu, enggak usah. Nanti saya cari pembantu aja di IRT di rumah. Kan orang tua sudah nawari. Berarti sudah menunjukkan sikap adil orang tua terhadap anaknya. Karena dulu tak kasih pendidikan, sekarang kamu tidak memerlukan, tidak apa-apa. Tidak apa-apa, karena kamu sudah dikasih tawaran dan tidak mas betul. Iya, nanti kalau saya masak nanti tangan saya jadi kasar. Nanti mas nggak suka kalau tangan saya kasar. Mas itu suaminya, nggak suka kalau kasar. Ayo tak ajarin nyuci baju, mas. Nyuci baju diajarin. Ayo diajarin nyetrika. Ayo tak ajarin goreng, gitu. Dan memang asik ketika melihat mahasiswi minta tolong dong itu lelenya dibalik, yang digoreng dibalik. Gorengnya maliknya pakai tangan. Panas loh. Kenapa panas? Tadi saya malik gorengan pakai tangan. Ya nggak ada lah. Malik goreng itu loh pakai susuk itu loh. Oh pakai ini ya? Iya pakai itu. Jadi seumur-umur dia tidak tahu bagaimana membalik gorengan. Ya tidak salah orang tuanya. Nah, dia juga belum menikah. Sudah minta tolong disambel ya, itu cabenya dan sebagainya. Itu dia tidak tahu kalau nyambel itu pakai garam. Dia nggak tahu pakai garam ya. Lah iya, sambal yang kamu makan selama ini kan ada garamnya gitu. Pakai garam. Nah itu hal-hal yang bersifat terkait dengan pendidikan yang perlu kemudian kita ajarkan selaku anak. Yang kalau ibu mendampingi anak-anak yang perempuan dalam pendidikan yang khusus, kemudian yang laki-laki juga demikian. Ya, kemudian memberi pendampingan yang khusus. Bagaimana kemudian mengendalikan masalah, problem solving. Bapak-bapak pernah nggak mengajarkan anaknya tentang sistem problem solving? Kalau ada masalah, bagaimana cara menyelesaikan masalah? Pernah nama betul Pak? Membekali anak dengan pendidikan problem solving. Karena kan gitu. Karena kemudian kita memberikan pendidikan kepercayaan. Dikasih kepercayaan, diajarkan kepercayaan. Jadi tidak semua pendidikan kemudian
kita serahkan kepada lembaga pendidikan, biar diajari di sekolah, di kampusnya. Kita juga mengambil peran untuk itu. Maka dalam memberikan kasih sayang juga tidak pilih kasih. Jadi karena ini akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Oleh karena itulah kemudian benefitnya, keuntungannya kalau kita menyeimbangkan pendidikan terhadap anak, baik ilmu yang kemudian kita sampaikan atau kemudian bersikap adil terhadap satu dengan yang lain dari anak-anak itu, maka dia akan menjadi tumbuh anak yang soleh dan selalu beristighfar mohon ampunan kepada Allah untuk orang tuanya jika orang tuanya sudah tiada. Atau bahkan ketika orang tuanya masih ada pun akan dimohonkan ampunan kepada Allah atas dosa-dosa yang dilakukan. Ya kan? Dalam doa Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu kan memintakan istighfar, memintakan ampunan kepada Allah. Maka innallaha azza jalla la yarfa'ud darajata lil 'abdi salih fil jannati. Sesungguhnya Allah taala akan mengangkat derajat seorang hamba yang saleh di surga. Ini bukan surga yang betul. Kemudian fayaqulu ya rabbi anna li hadhihi fayaqulu lil istighfari walidaklak. Kemudian orang tua itu mengatakan, wahai Rabbku, bagaimana hal ini bisa terjadi padaku? Siapa yang memintakan ampunan kepadaku? Maka dikatakan, itu karena doa yang dipanjatkan anakmu agar kesalahanmu itu diampuni. Nah kan gitu. Jadi ini kemudian puncak dari pendidikan yang adil terhadap anak, melahirkan anak yang saleh dan kemudian tahu apa yang harus dilakukan. Sehingga bisa reuni, Bapak Ibu. Pernah nggak reuni di surga, Bapak Ibu? Pernah nggak reuni di surga? Kan nggak pernah, kan kita belum meninggal kan. Nah ini reuni di surga itu syaratnya adalah meninggal. Artinya adalah kita yang telah membangun keluarga di dunia ini insya Allah bisa berkumpul dengan keluarga di surga. Jadi judulnya adalah reuni sak keluarga gitu. Kalau kumpul terah di rumah kan biasa. Kok kamu nggak pernah kumpul terah sih di Jogja? Iya, besok kami kumpul terah di surga. Siapa panitianya? Ini yang paling sepuh nanti jadi ketua panitianya. Nah gitu. Reunian di surga, kalau kita lihat dalam surah At-Tur ayat 21, sesiapa yang kemudian meninggal dalam keadaan beriman kepada Allah, Allah menerima amal solehnya, Allah mengampuni dosa-dosanya. Kemudian orang ini memiliki keturunan, yang keturunannya juga beriman kepada Allah, sehingga Allah dengan rahmatnya memberikan surga kepadanya, maka bisa berkumpul di surga nantinya. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Dan orang yang beriman dan anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam beriman, kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka. Jadi akan dikumpulkan nantinya. Inilah bagaimana kemudian sikap adil ini menjadi penting dan menjadi anak yang kemudian dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya. Maka ibu bapak jamaah rahimakumullah, terkait dengan konsep adil yang kemudian kita ajarkan, sebagian dari menghiasi akhlak kita bersikap adil, terutama adalah adil terhadap diri kita, sehingga kemudian kita tidak memporsir diri kita dalam hal-hal yang di luar kemampuan kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.